Hai, kembali lagi dengan Mikro Makro. Apakah Anda tahu berapa jumlah pengguna internet di Indonesia? Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2020, sebanyak 73,7% dari 270 juta penduduk Indonesia sudah terjangkau internet. Artinya, 197 juta penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Dan pada 2020 lalu, orang yang sudah masuk pasar kripto mencapai 0,8% populasi atau sekitar 2 juta orang. Diprediksi tahun 2025, penetrasi market kripto di Indonesia akan mencapai 28 juta orang atau 10% dari populasi. Pertumbuhan pasar kripto tahun 2020 sampai 2025 setiap tahun rata-rata bertumbuh 5,2 juta orang. Artinya, 10 tahun lagi sangat logis jika 18% populasi masyarakat Indonesia, khususnya yang sudah terjangkau internet, akan masuk ke pasar kripto. Kripto akan semakin dikenal, populer, dan mainstream. Lalu, apa yang akan terjadi? Koin kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance Coin, Cardano, dan 10 ranking koin dengan market caps terbesar saat ini akan terus bertumbuh nilainya. Semakin banyak instansi, lembaga, dan personal investor yang akan tertarik dan mendiversifikasi aset mereka masuk ke pasar kripto. Oke, sekarang apa sih cryptocurrency itu? Cryptocurrency adalah sebuah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran menggunakan teknologi kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Sedangkan blockchain adalah sebuah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data digital yang terhubung melalui kriptografi. Penggunaan teknologi blockchain tidak bisa dilepaskan dari Bitcoin sebagai leader dan cryptocurrency lain. Cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano diciptakan dengan teknologi kriptografi dan dengan jumlah terbatas. Tidak seperti konsep uang kertas dan uang koin yang terus dicetak dengan berbagai alasan, yang akhirnya akan menggerus nilainya dari waktu ke waktu. Jumlah koin seperti Bitcoin akan tetap sama sampai kapanpun. Yang berubah hanya nilainya. Semakin banyak peminat, Bitcoin dan kawan-kawannya akan semakin langka. Artinya, semakin hari akan semakin berharga dan menjadi langka. Kripto sudah mulai diterima oleh masyarakat sebagai aset seperti halnya emas dan komoditi. Dan pemerintah sudah melegalkan kripto sebagai aset melalui Bapepti. Dan kabar baiknya, masyarakat Indonesia di pasar kripto baru 0,8%, masih sangat amat sedikit. Ini menjadi kesempatan bagus untuk menambah portofolio investasi Anda di pasar kripto. Cukup investasikan 10% dari aset Anda ke kripto. 10 tahun ke depan, saat kripto sudah menjadi mainstream, aset Anda akan bertumbuh berkali-kali lipat. Apakah Anda tertarik? Anda bisa mulai dari sekarang dengan mendaftar di aplikasi. Saat Elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal, dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang.
paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Mengapa perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, kita harus berani melakukan suatu proses perubahan. Ada saatnya kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan perubahan akan menunjukkan bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan. Dan di seluruh dunia. Kita lagi dengan saya Arif Prihanto dari Rembang, Jawa Tengah, bersama Anda untuk bersama-sama melaksanakan acara rutin ini. Dan pada malam hari ini kita akan ditemani dan sekaligus dipandu dan diberikan semua hal tentang apa yang harus kita tahu tentang bot Maestrum oleh presenter kita, yaitu Kang Dani dari Banjarsari, Jawa Barat. Oke, kali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera saja kita mulai acara pada malam hari ini. Masih dalam program promo di akhir tahun. Hadiah akhir 100 get 200, 100 USDT, Anda mendapatkan bonus 200 USDT atau 200 Maestrum sebagai gas fee robot. Ini adalah sebuah promo yang luar biasa dan sangat sayang sekali kalau kita lewatkan promo ini. Harus kita manfaatkan promo ini. Kenapa? Karena Maestrum adalah bot yang dengan robot yang penting. Walaupun saat ini Maestrum mungkin masih mengawali, tapi ini merupakan peluang kita sebagai orang yang berada di awal untuk menjadi pionir di Indonesia khususnya. Dan Maestrum ini bisa Anda kembangkan di mana saja, bahkan di seluruh dunia. Zaman semakin canggih, cara mencari uang pun berubah. Dan dengan Maestrum ini kita bisa menghasilkan, menciptakan income dari internet dengan cara yang sangat mudah dan sangat bisa dipelajari oleh siapapun, mereka ya terutama yang sudah melek teknologi informasi atau mereka yang sudah familiar dengan apa yang namanya smartphone. Dan smartphone saat ini bukanlah sesuatu yang asing, bahkan mulai dari anak-anak, orang tua, dewasa, bahkan yang manula pun sekarang semua pegang HP. Dan dengan tools alat bantu yang bernama bot Maestrum ini, kita akan mendapatkan peluang income, menciptakan peluang income dari dunia trading, yaitu dari dunia cryptocurrency. Apa sih itu cryptocurrency dan bagaimana kita menghasilkan uang dari cryptocurrency ini? Nah, nanti kita akan diberikan penjelasan secara gamblang, secara jelas oleh presenter kita yang luar biasa, Kang Dani. Dan saya ingin menyapa lebih dulu tentunya teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dari wilayah mana aja ini, dari Indonesia atau mungkin bahkan ada yang dari luar negeri. Silakan Anda isi di kolom chat dari mana Anda dan
kita akan sama-sama segera memulai acara ini setelah kita siap dengan semua yang hadir ini pada kesempatan malam hari ini. Silakan. Yuk kawan-kawan diisi kolom chatnya yuk. Kita absen satu persatu. Oke, sambil mengisi kolom chat dan segera saja kita mulai karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 20 lebih 20 ya, pukul 20. Segera saja presenter kita pada malam hari ini Kang Dhani akan memberikan penjelasan, memberikan presentasi tentang apa itu Boat Maelstrom, apa kelebihannya dan kenapa kita harus memanfaatkan gangguan teknis. Oke, teman-teman, sambil menunggu Kang Dhani mempersiapkan teknisnya, Boat Maelstrom ini sudah ada di Indonesia sekitar mungkin kurang lebih 4 bulan ya, teman-teman. Masih sangat baru, tapi kayaknya penggemarnya dan penggunanya di seluruh Indonesia sudah cukup banyak. Terbukti bahwa saat ini ada beberapa grup di seluruh Indonesia, di antaranya salah satunya adalah Maelstrom Infinity Team. Maelstrom Infinity Team ini masuk pionir untuk menyelenggarakan acara Zoom meeting ini. Acara Zoom meeting ini nanti manfaatnya sangat luar biasa. Untuk apa? Teman-teman terutama yang sudah bergabung bisa mengundang relasi-relasinya untuk mendapatkan penjelasan dan apa itu tentang bisnis Maelstrom dan Boat Maelstrom ini. Oke, kayaknya udah siap nih Kang Dhani. Ayo Kang Dhani, segera kita mulai aja. Teman-teman udah. Ya, Pak. Oke, Pak. Baik. Terima kasih Pak Arif dari Rembang yang sudah memimpin acara ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dari berbagai kota. Ini saya lihat udah Maelstrom ini udah masuk sampai kemana-mana ya, dari Jakarta, Kalimantan, ada Surabaya, hampir udah seluruh provinsi ya, udah sampai. Udah melebihi, penyebarannya udah melebihi COVID-19 nih, secepat itu. Padahal padahal baru beberapa bulan saja ya, baru 3 bulanan lah kurang lebih. Ya, sebelumnya mohon maaf. Saya mau memperkenalkan diri, barangkali di malam hari ini ada yang masih belum mengenal. Saya Dhani Andriana dari Ciamis, Jawa Barat, tepatnya Banjarsari, tadi udah disampaikan sama Pak Arif. Dan insya Allah malam hari ini akan menyampaikan informasi yang sangat-sangat luar biasa untuk kita membantu mendapatkan penghasilan walaupun di rumah saja ya. Itu yang paling penting karena pada era sekarang atau zaman yang lagi kita hadapi ini sangat-sangat dibutuhkan tanpa keluar rumah mendapatkan penghasilan gitu ya Pak Arif ya. Dan kebetulan juga ini dari pihak manajemen atau developer Maelstrom ini memberikan satu hadiah buat kita karena lagi menghadapi 2 hari besar nasional ya. Satu Natal, yang kedua Tahun Baru. Nah, itu disekaliguskan dua-duanya. Maka ketika kita daftar dikasih bonusnya 2 sekaligus, yaitu 100 kali 2. Jadi kita daftarnya cuma $100, dapat $200. Nah, itu udah momen yang sangat langka bagi kita yang mempunyai mindset momentum itu adalah peluang yang sangat besar, maka tidak akan menyia-nyiakan itu. Karena yang namanya momentum tidak akan datang keluarga kedua kali, kecuali kalau kesempatan sih mungkin ada, cuman momentum itu tidak ada. Itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang sudah hadir malam hari ini bisa mengosongkan gelasnya sementara. Saya mohon waktu sekitar mungkin antara setengah jaman. Mohon disimak sampai tuntas dan paham apa itu Maelstrom dan bagaimana cara mendapatkan
income dari Maestrom. Mohon izin saya mau share screen dulu bentar ya. Ya, baik. Saya ucapkan selamat datang di presentasi Zoom meeting malam ini dengan dibawakan oleh perwakilan dari tim Maestrom Indonesia, yaitu Maestrom Infinity Team. Karena di Indonesia Maestrom sudah bukan hanya MIT atau Maestrom Infinity Team, tapi udah banyak juga tim-tim lain. Cuman untuk malam hari ini, saya mewakili Maestrom Infinity Team untuk membawakan materi atau menyampaikan tentang informasi bisnis robot trading Maestrom. Oke, seperti yang udah tadi saya singgung bahwa di masa sekarang ini kita udah berjalan 1 tahun lebih, hampir 2 tahun kita berdampingan bisnis kita dengan yang namanya COVID-19, sehingga kita terbatas dalam melakukan aktivitas bisnis untuk keluar, untuk ketemu, dan lain sebagainya, karena kita harus mematuhi prokes atau protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita masing-masing. Oleh karena itu, kita harus lebih smart atau harus lebih pintar dan lebih cerdas tetap berpenghasilan dari rumah, yaitu dengan menggunakan media yang sudah kita tahu, yang udah kita pegang. Dimanfaatkan gadget kita, dimanfaatkan handphone kita. Tetap bisa menghasilkan uang, jangan hanya sekedar kita punya sosmed, hanya dipakai mejeng, dipakai ngerumpi, dan lain sebagainya ya. Tapi lebih smart gadget kita, lebih smart kita pakai untuk mendapatkan uang, yaitu bisa memasarkan suatu produk, baik itu produk yang kita punya atau produk yang bersifat online. Produk yang bersifat konvensional pun bisa kita manfaatkan dengan menggunakan media sosial yang ada di gadget kita. Seperti contoh, ada WA, ada Telegram, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, atau salah satunya yang sekarang lagi kita pakai, yaitu Zoom meeting. Ya, Zoom bisa kita buat menyampaikan sesuatu atau kita memasarkan sesuatu. Jadi market yang dulunya offline sekarang udah mulai bergeser ke online. Kalau kita tidak mengikutinya, maka kita akan tergerus atau tidak akan ikut menikmatinya. Nah, ini salah satu contoh ya, ada 3 contoh. Yang pertama di bidang transportasi. Ya, dulu untuk kita mempunyai bisnis transportasi, yaitu kita harus mempunyai alatnya, yaitu mobilnya atau motornya. Banyak, otomatis modal yang harus kita keluarkan pun harus besar. Nah, sekarang udah bergeser karena dunianya udah mulai dunia digital, dunia online, maka ini ada yang namanya Gojek, ada Grab, ada yang lainnya juga. Itu yang namanya Gojek sama Grab, itu modalnya kecil. Tapi sebaliknya hasilnya lebih besar daripada transportasi yang dulunya taksi atau bus angkutan seperti itu ya. Lanjut ada hotel. Nah, di hotel juga kita bisa manfaatkan tuh melalui Traveloka. Kalau dulu kita mau ke hotel aja harus datang ke resepsionis. Kita pengen tahu ada hotel yang kosong, mau di booking kapan. Nah, itu harus datang. Nah, sekarang tidak perlu ngelihat hotelnya. Langsung datang ke tempat tujuan. Kita cukup dari rumah sambil rebahan, buka gadget, klik aja media-media yang berhubungan dengan hotel, yaitu contoh Traveloka. Kita bisa lihat isinya seperti apa, kamarnya seperti apa, fasilitasnya apa saja, juga udah bisa kita lihat. Termasuk dalam hal
Harganya bisa kita tahu dan juga bisa langsung kita booking dari sana. Oke, lanjut, ada juga restoran atau kuliner. Ini kita dimanjakan ya semua dalam dunia digital zaman sekarang milenial ya. Yaitu kita cukup dari gadget juga. Tinggal kita klik GoFood atau yang lain, kita bisa pesan dari rumah langsung. Pesanan kita akan datang ke depan rumah kita. Oke. Nah, apa yang mau kita sampaikan yaitu gimana kalau ada bisnis yang modalnya masih di tangan kita dan bisa diliquid kapanpun. Tapi bisnis ini setiap hari memberikan profit ke kita. Nah, kira-kira teman-teman yang hadir pada malam hari ini mau atau tidak? Kuncinya itu dulu ya. Kalau mau, inilah jawabannya nanti akan saya sampaikan di presentasi ini malam ini. Nah, terus menurut Anda, kira-kira bisnis apa yang tadi saya sampaikan tadi ya? Bisnis apa yang bisa memberikan profitable pada zaman sekarang ini yang tadi di awal bahwa kita dihadapi dengan COVID, tidak boleh berkeliaran, tidak boleh berkumpul, serba terbatas. Nah, kira-kira apa tuh? Inilah yang mau saya sampaikan, yaitu bisnis trading. Ya, bisnis trading ini merupakan solusi bisnis di era zaman sekarang ini, era milenial. Segala sesuatu hal dengan menggunakan online, gitu, pakai gadget. Lalu bertanya-tanya kan, apa itu trading? Nah, trading itu merupakan sebuah aktivitas pertukaran barang atau jasa dari pihak satu ke pihak lain. Dalam hal ini adalah alat instrumen investasi seperti saham, cryptocurrency atau mata uang digital, atau valuta asing, atau falas, atau forex exchanger atau forex. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Jadi kita akan dikasih yang namanya alat untuk trading. Ya, trading ini sama seperti waktu kalau kita di zaman sebelumnya, yang tadi di market pasar yang konvensional, nggak jauh berbeda ya, karena kita nanti akan trading yaitu menjual dan membeli dan menjual seperti itu. Membeli di harga murah, menjual di harga mahal. Seperti halnya kita di konvensional pun sama, kita datang ke suatu pasar, membeli barang A. Nah, setelah itu kita pindah atau kita tunggu ada pembeli menawar atau membeli barang kita, ada selisih harga, disitulah kita jual. Mau berapa kita jual sesuai dengan harapan kita. Mau ngambil keuntungan berapa, ya silahkan diatur dengan kita sendiri. Ya, ibarat beli harga 10.000. Nah, kita ada yang nawar 11.000, tunggu lagi nanti ada yang beli 12.000, boleh kita jual, nanti beli lagi harga. Nah, seperti itulah yang namanya trading. Cuman bedanya kalau trading ini tidak ada barangnya yang bisa kita pegang, tapi ada nilainya. Nanti ada penjelasan lagi di depan. Nah, inilah yang mau kita tradingkan, namanya itu cryptocurrency. Ya, apa itu cryptocurrency? Yaitu aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi. Kriptografi yang kuat ya untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan dan memverifikasi transfer aset. Nah, inilah. Jadi ada nilainya, tapi nggak ada barangnya. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang pada malam hari ini hadir, ada sebagian yang belum mengenal apakah itu Bitcoin. Apa itu Bitcoin? Nah, inilah ya salah satu aset digital atau cryptocurrency yang tadi. Jadi salah satu mata uang digital atau cryptocurrency tidak ada fisiknya, tapi ada nilainya dan dapat dicairkan menjadi uang rupiah. Ya kan, kalau kita di Indonesia itu mata uangnya rupiah. Kalau yang di negara-negara lain juga bisa kalau di Malaysia bisa menjadi ringgit gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, cryptocurrency ini memiliki supply yang terbatas, sehingga semakin sedikit jumlahnya
dan apabila jumlah demand yang tinggi, maka harga akan naik. Nah, ini sama seperti tadi yang saya bahas, kita di bisnis konvensional atau dagang di market atau di pasar konvensional. Ketika barang itu sedikit, permintaannya banyak, otomatis harga akan naik. Oke. Nah, cryptocurrency atau mata uang digital ini mengalami kontroversi ya. Seperti ini penjelasannya, di tahun 2009 Bitcoin ini dikembangkan oleh programmer yang menamakan dirinya itu Satoshi Nakamoto, orang Jepang. Tapi ini hanya sebuah ilustrasi ya, bukan aslinya seperti ini orangnya, bukan. Ya, ini founder Bitcoin, ilustrasinya seperti ini. Dan tahun 2010 sampai 2017 harga Bitcoin udah mulai naik atau melonjak dari 1.000 ke 200 juta. Nah, tahun 2017 diperkirakan mencapai 17 juta Bitcoin yang beredar di dunia. Nah, di tahun 2018 Bank Indonesia mulai melarang Bitcoin. Melarang sebagai apa? Sebagai alat pembayaran, gitu kan? Karena apa? Ya, kalau Bitcoin tidak dilarang sebagai alat pembayaran, nanti akan mengganggu ke nilai mata uang yang ada di kita, yaitu rupiah. Oke. Lanjut, di tahun 2124 ini diperkirakan jumlah yang beredar mencapai titik puncaknya, yaitu 21 juta Bitcoin. Ya, mudah-mudahan mungkin kita udah nggak nyampe ya umurnya ke sana, tapi anak cucu kita akan menikmatinya. Lalu ini kehebatan Bitcoin, yaitu melahirkan banyak koin-koin kripto lainnya. Semua punya white paper dan roadmap yang berbeda-beda. Ada yang naiknya cepat, ada yang lambat, dan tidak sedikit juga yang kandas di tengah jalan. Ya, seperti halnya produk lain juga sama, konvensional juga sama. Ketika ada produk yang laku, pasti yang lain akan ikut membikin gitu. Dan ya itu nasibnya, kalau kita si barangnya itu laku, otomatis akan bertahan lama. Dan kalau nggak laku, berarti udah di delete. Ya, kalau di istilah di cryptocurrency, nanti dia akan launching, terus dijual, terus lama-lama masuk market. Ketika masuk market, barulah dia akan bertahan. Ketika tidak tidak masuk market, otomatis dia akan hilang kembali. Atau istilah di kriptonya itu rug pull. Nah, kembali jadi debu lah istilahnya ya. Nah, inilah roadmap atau perjalanan Bitcoin. Dari mulai lahir tahun 2009, satu Bitcoin itu hanya 50 rupiah saja, ya, hanya 50 perak. Nah, lalu setelah tahun 2010 mulai naik, ya, ke 14.000. Desember 2020 ini udah jauh banget ya, berapa kali lipat atau berapa ribu persen nih naik. Jadi harganya menjadi 400 juta. Dan pada September 2021 makin naik lagi menjadi 600 jutaan. Dan sekarang mungkin bisa dilihat nanti kalau yang udah sekitar 700 apa ya? Nah, 700 juta. Jadi intinya perjalanan si Bitcoin ini tiap tahun tidak ada turun. Yang ada makin naik dan makin naik. Maka inilah yang akan kita manfaatkan nanti di pasar kripto. Oke. Nah, lanjut, bahwa yang mau saya sampaikan ini robot trading, namanya itu robot trading Maestrom, www.maestrom.io. Robot trading kripto yang pada saat ini terbaik di antara robot-robot trading lainnya, karena sekarang udah bermunculan banyak ya, menjamur bahkan robot-robot trading. Dan pada saat ini robot Maestrom lah yang terbaik. Kenapa? Nanti ya ada jawabannya. Robot trading kripto itu apa? Nah, ini program khusus yang memanfaatkan artificial intelligence dan machine learning untuk mengamati pergerakan nilai dan eksekusi trading berdasarkan algoritma. Teknologi ini mampu membantu investor dalam merancang, mengeksekusi, dan mempertahankan strategi trading di pasar kripto yang volatil. Nah, inilah yang
dilakukan oleh si robot kripto akan membantu kita melakukan trading ya. Jadi membantu kita melakukan trading yaitu menggunakan yang namanya teknologi AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan ya. Jadi si robot disetting untuk cerdas seperti manusia. Oke, lanjut. Apa itu Maestrom? Nah, Maestrom ini salah satu robot perdagangan kripto yang terbaik yang memungkinkan Anda mengelola resiko dengan mudah. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk memilih strategi yang sesuai dengan gaya trading Anda. Ini memungkinkan Anda untuk menetapkan jumlah target keuntungan Anda pada saat yang tepat. Oke, kenapa harus memilih robot tradingnya Maestrom? Ini ada 7 alasan ya, atau 7 kelebihan. Yang pertama, robot Maestrom adalah alat perdagangan kripto yang membantu Anda berdagang 24 jam dalam 7 hari. Jadi non-stop ya, full. Kita lagi tidur, robot pasti tetap kerja, kita lagi jalan-jalan tetap robotnya kerja, dan seterusnya. Jadi tanpa henti, namanya juga robot, nggak ada capek ya. Yang kedua, bot Maestrom dapat terhubung ke akun Binance untuk membuat perdagangan dengan mudah dan memaksimalkan keuntungan. Nah, ini nanti kita tradingnya di Binance atau exchanger, alat pertukaran atau pasar yang udah terpopuler. Nah, Binance apa sih? Nah, itu alat pertukaran top nomor 1 ya, nomor 1 di dunia, bukan hanya di Indonesia ya, top nomor 1 di dunia. Jadi tingkat keamanannya sangat tinggi karena semua dana atau aset Anda itu ada di akun Anda sendiri. Ini yang paling penting. Kita dalam memilih bisnis online di zaman sekarang, ini yang paling penting dan harus digarisbawahi. Kita tidak setor ke pihak lain. Kita tidak setor ke perusahaan. Jadi kita bikin akun Binance sendiri, bikin password sendiri. Nah, jadi dananya dipegang sendiri. Oke, seperti halnya kita membuat ATM. Nah, passwordnya kita pegang, ATM-nya kita pegang. Nah, seperti itu. Jadi aman, 100% aman. Kita masukin hari ini, besok ada kebutuhan juga boleh kita ambil tanpa harus menunggu persetujuan adminnya lagi bobo dan lain sebagainya. Oke. Jadi trading kita aman, dana kita aman. Oke, lanjut di yang keempat. Bot Maestrom adalah bot pertama yang memungkinkan Anda melakukan perdagangan di cryptocurrency BLPT atau Binance Leverage Token di pasar spot ya, karena Binance Leverage Token ini biasanya ada di future. Nah, sekarang bisa kita tradingkan di pasar spot. Nanti apa pasar spot itu nanti ya. Nah, ini opsi perdagangan yang paling aman dan menguntungkan. Nah, berapa sih sewa robot Maestrom ini yang kerjanya sangat luar biasa? Hanya $100 saja per tahun. Saya rasa ini sangat-sangat murah. Kenapa? Kalau kita bagi per tahun, per hari, jatuhnya hanya 4 ribuan saja. Juga kurang ya. Jadi ibaratkan kita biaya parkir aja udah lebih besar ya. Sedangkan dia kerjanya menghasilkan kita memberikan dolar setiap hari loh ya. Lalu biaya pigas 20% dari profit trading. Nanti ketika kita trading ada pembagian ya, pembagian profit. Nah, profit kita sebagai trader nanti contoh dapat $10 nih. Nah, kita dapat $8. Maestrom atau perusahaan dapat $20-nya. Oke. Dan ini Pigas nanti Bapak Ibu sekalian yang malam ini hadir tidak usah beli. Kenapa? Karena kita punya program untuk gratis $200 tadi ya. $200 habis ketika apa? Ketika kita udah dapat profit $1.000. Luar biasa kan? Nah, tadi udah dibilang ya, ada trading di spot, ada trading di future. Apa itu trading di spot? Itu kegiatan perdagangan membeli dan menjual secara satu arah. Layaknya kita berdagang secara konvensional. Ya, tadi saya ulas di depan. Jadi kita harus membeli koinnya,
baru kita menjualnya. Dan apabila terjadi penurunan harga, maka jumlah koin tetap sama. Tapi hanya nilainya saja yang turun. Trading spot ini paling aman. Karena apabila harga mengalami penurunan, tidak akan rugi. Kecuali kalau kita yang jual keadaan rugi. Sementara kalau robot tidak akan jual, karena udah kita program atau kita perintahkan menjualnya saat ada untung. Oke. Jadi aman ya, kita trading di spot itu. Karena apa? Ibarat kita tadi di konvensional membeli telur nih jumlah 10, harganya 10.000. Nah, kita mau jual, harganya turun, ya udah simpen dulu telurnya. Besok jualnya ketika harganya naik jadi 11.000. Oke, itu mungkin sekilas. Lalu yang kedua ada trading future ya, di Binance ini ada trading future. Yaitu kegiatan perdagangan membeli dan menjual secara dua arah ya, dua arah, naik sama turun. Jadi kita tidak harus membeli koin dulu baru bisa menjual, karena di future ini yang kita perdagangkan yaitu nilainya, bukan koinnya. Setelah kita menganalisa grafik, jika harga akan naik maka kita pasang long atau buy. Seperti halnya di forex ya, buy. Nah, yang kita beli nilainya. Setelah mencapai nilai tertentu, kita bisa close transaksi, maka kita mendapatkan profit. Dan sebaliknya, apabila kita prediksi harga akan turun, maka kita pasang short atau sell. Setelah mencapai nilai tertentu, kita bisa close juga transaksi, maka kita mendapatkan profit atau untung. Memang di future kita bisa mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan kita bisa atur leverage-nya. Resikonya, apabila setelah kita pasang posisi, ternyata pergerakan harga tidak sesuai, yaitu balik arah dengan yang kita analisa, maka uang kita bisa habis atau likuidasi jika kita tidak pasang stop loss. Ya, nah itu resikonya. Jadi high risk, high return. Resikonya besar, tapi keuntungan juga bisa besar. Tapi benar-benar harus tepat ya. Kalau di future sama seperti di forex. Nah, sedangkan di spot, kalaupun salah ya tunggu dulu, nanti juga akan naik. Karena seperti tadi kan, Bitcoin akan selalu naik, koin-koin akan selalu naik, seperti itu. Cuman tinggal masalah waktu saja. Lanjut, apakah Binance Leverage Token tadi? Nah, tadi ada ngomong-ngomong masalah Binance Leverage Token ya, BLPT. BLPT adalah token yang dapat diperdagangkan di pasar spot Binance. Ya, hanya di spot Binance ya. Yang kedua, setiap BLPT mewakili beberapa posisi terbuka di pasar berjangka atau perpetual. Jadi BLPT pada dasarnya adalah versi token dari posisi leverage future. Contohnya seperti Bitcoin up atau BTC up dan Bitcoin down atau BTC down ya. Nah, BTC up bertujuan menghasilkan keuntungan dengan leverage ketika harga Bitcoin-nya naik. Sementara BTC down kebalikan. Bertujuannya untuk menghasilkan keuntungan dengan leverage ketika harga Bitcoin turun. Jadi ini kalau yang BTC down itu kebalikan dari BTC-nya. Jadi lawan arah pergerakannya. Jadi bukan berarti kita membeli saat turun. Tetap namanya jualan di pasar spot, sama seperti tadi saya bilang di pasar konvensional. Membeli harga murah, dijual harga mahal. Cuman ini yang kita manfaatkan ketika koin lain lagi turun, kita pasang yang koin di belakangnya ada down karena dia gerakannya kebalikan, dia akan naik. Oke. Yang selanjutnya, keuntungan leverage ini berjumlah antara 2 kali sampai 4 kali. Nah, ini karena dia kecepatannya lebih cepat. Baik itu dalam naiknya, baik itu dalam turunnya. Jadi naiknya lebih cepat sehingga kita bisa mendapatkan profit lebih cepat juga. Saat ini token leverage hanya dapat diperdagangkan di Binance saja ya. Jadi sementara belum bisa diperdagangkan di tempat lain ya. Hanya di exchanger Binance saja. Pergerakan harga dari BLPT ini lebih cepat dari koin asli sehingga kita dapat bisa dengan cepat mendapatkan keuntungan atau profit.
Nah, ini koin-koin yang bisa kita perdagangkan di Binance ya, di Binance yaitu ada up, BCH up, dan kebalikannya ada down, BCH down, link up, link down, dan seterusnya ya. Kurang lebih ada 16 pasang koin ya, ETH, EOS, DOT, dan seterusnya. Yang kita bisa manfaatkan ketika market lagi dump, market lagi down atau downtrend, kita pasang-pasang yang sebelah kanan ini, koin-koin down. Gitu. Karena dia yang koin down ini arahnya kebalikannya. Orang lain pada turun, ini pada naik. Ini contohnya, keuntungan atau kecepatannya 1 kali sampai 4 kali. Saya kasih contoh di koin XLM. Ketika koin XLM ini ada naik 1,5%, maka XLM up ini sudah naiknya 3,98%. Jadi lebih cepat. Kalau kita pasang 3% atau kita ambil keuntungan 3% di XLM up, di XLM belum profit, kalau di XLM up udah profit. Nah, begitupun kebalikan, XLM down berarti dia udah turun. Nah, turunnya sampai 5,3%. Gitu. Jadi bisa lebih cepat kita untuk mendapatkan profit yang kita mau atau kita harapkan. Nah, pasar kripto dunia ini top 10-nya ya. Bisa kalian yang mau tahu boleh dicek sendiri, tinggal diketik coinmarketcap.com/ranking/exchanger. Nanti bisa muncul di sana. Kalau pengen dibuktikan melihat sendiri. Insya Allah yang muncul nomor 1 yaitu Binance. Nah, ini Binance ya. Binance, terus yang kedua kadang Coinbase, kadang Huobi. Nah, untuk si Maestrom ini bisa trading di 2 ini. Yang pertama bisa trading di Binance, yang kedua bisa membantu trading di Huobi Global. Jadi di exchanger besar dunia, oke ya. Ini pasar kripto dunia, ada FTX, ada KuCoin, dan seterusnya. Dan ini pasar kripto yang ada di Indonesia, yang sudah ada izin dari Bapepti ya. Yang pertama ada Indodax, yang kedua ada Toko Kripto, ada Jipmek, ada IDEX, Pintu, Luno, Koinku, dan seterusnya. Boleh kita manfaatkan untuk apa? Untuk kita menukarkan ketika kita sudah punya koin. Ya, pengen jadi rupiah. Karena kalau di Binance nggak bisa jadi rupiah. Jadi kita harus mempunyai exchanger yang bisa ke rupiah, yaitu yang ada resmi di Indonesia. Nah, bisa dipakai Toko Kripto, tarik ke rekening kita. Sebaliknya kita mau beli koin juga kita dari rekening kita masuk Toko Kripto, beli koinnya, baru kirim di Binance. Setelah itu bisa ditradingkan. Oke, lanjut. Nah, ini tadi saya bilang bahwa Binance insya Allah aman. Kenapa? Karena nomor 1, pertama bisa dilihat nih skornya aja 9,9. Volume transaksi 2,3 miliar dolar, bukan rupiah ya, dolar. Berarti kalau di dolar kan bisa triliun. Terus liquidity 708. Weekly visitor, ya pengunjungnya aja sampai jutaan, 28 juta sekian. Marketnya ada 1433, koinnya juga ratusan ya, 385. Dan di Huobi pun sama ya, skornya 9, volume transaksi 5 miliar dolar, liquid 663, visitor weekly-nya sampai 962.000 ya. Jadi kita tidak perlu khawatir akan trading di exchanger ini. Jadi bukan nggak mungkin, kecil kemungkinan untuk scam atau kabur gitu. Yang kita khawatirkan dana kita dibawa kabur orang. Nah, ini kita nggak, karena dana dipegang sendiri di exchanger besar, udah populer, dan itu perlu kita pegang ya. Nggak perlu khawatir lagi. Oke, lanjut. Di Maestrom kita disediakan dengan 4 strategi untuk melakukan trading ya. Yang pertama ada mix strategi, yang kedua New Martin strategi, yang ketiga Martin strategi, yang keempat grid strategi. Nanti untuk lebih detailnya boleh nanti bisa dikupas, ada
di leadernya masing-masing ya. Nanti disesuaikan. Kita trading senangnya pakai metode mana? Kalau kita sudah paham nanti ya. Nanti jangan malas belajar, karena di sini ini saya garis bawahi, jangan sampai berpikiran kita masuk Maestrom duduk diam dapat duit, enggak. Sementara Maestrom baru punya robotnya semi otomatis. Jadi tetap kita harus melakukan belajar. Belajar apa? Belajar untuk memahami Maestrom kerjanya. Terus memahami Binance pasarnya dan seterusnya. Nanti boleh deketin investornya, deketin leader-leadernya. Jadi kita dituntut untuk pintar ya, dituntut untuk pintar dalam dunia cryptocurrency. Kalau kita sengaja bawa kursus harus bayar juga loh. Oke, lanjut. Bisnis, proses, review, timeline, roadmap. Nah, ini kita di Maestrom punya rencana, punya roadmap ya. Dan mudah-mudahan ini semuanya terrealisasi dan termasuk umur kita bisa sampai di sana. Kalau kita bisnis nggak punya roadmap, kayak kita naik mobil nggak punya arah ya. Jadi kalau di Maestrom ini punya tujuan. Yang pertama, rilis di Play Store, App Store, integrate to English and language selection. Nah, ini Play Store sudah ya. Tinggal App Store lagi proses. Nanti akan dirubah juga bahasa-bahasa disesuaikan. Sementara sekarang masih proses. Oke, lanjut. Nanti akan prepare to create full automatic trading. Nah, ini nanti ketika sudah datang yang full automatic trading, nah di sini baru kita duduk diam dapat duit ya. Kalau sekarang jangan berharap seperti itu. Sekarang dituntut pintar. Ya, kalau di sini boleh nggak pintar. Kenapa? Karena robot yang full kerja. Dari mulai pilih koin, ngejual koin, membeli koin, dan lain sebagainya. Nah, ini belum ya. Tolong dipahami. Jangan sampai berteriak-teriak ini di sana. Oke, lanjut. Full auto Maestrom trading bot. Ya, lanjut nanti Maestrom future trading. Nah, ini punya ya. Kita merencanakan nanti ada juga yang suka trading di future, nanti ada trading bot dari Maestrom. Yang selanjutnya nanti ada juga gaming mining bot. Nah, sekarang kan pada booming nih. Anak-anak muda, anak-anak milenial pada main game mencari duit dengan apa? Dengan koin. Nah, nanti koin kita punya di sana buat dipakai oleh mereka main game. Kita punya koinnya. Lanjut Maestrom Coin IPO pre-sale for member. Nah, ini paling penting. Mudah-mudahan kita dapat nih momennya di sini. Maestrom mengeluarkan koin dikeluarkan ke member dulu ya. Ke membernya dulu. Nah, kita sudah member, nanti ketika ada launching Maestro Coin, kita boleh borong tuh. Buat apa? Ya buat kita simpan. Nanti selanjutnya baru di go public, dijual untuk publik, siapa saja boleh beli. Nah, setelah itu yang paling akhir di sinilah kita akan menikmati hasil Maestrom Coin listing in the top 10 exchanger. Ketika koin masuk di top 10 exchanger, maka harganya otomatis akan naik. Disitulah kita akan menikmati tipping point atau loncatan harganya. Ketika kita belinya harga sangat murah, mendapat koin banyak, harga naik, kita tinggal jual. Ibarat kita bongkar celengan ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, pionir-pionir Maestrom, menikmati hasil ini. Oke, lanjut. Yang paling dinanti-nanti sama orang yang suka networking, yang suka jalankan bisnis, afiliat. Maestrom juga punya ya. Dan ini sangat-sangat mudah. Sangat mudah dibanding dengan di tempat-tempat lain yang sudah berjalan. Rata-rata di tempat lain itu ada syarat. Kalau kenaikan peringkat dari 1 sampai 5 itu ada syaratnya. Kalau di sini tidak ada syarat. Sponsor 2, 4, 6, 8, 10 seperti itu ya. Sponsornya. Langsung di sebelah kanannya aktifnya total 10, 50. Ini semua tanpa ada harus di bawahnya punya peringkat. Nah, ini bonus sponsornya. Bonus sponsor yaitu mulai dari 30% sampai 70%.
Yang kedua profit sharing 80% trader, 20% maestro atau maestrom ya. Tadi udah dibahas di depan. Jadi kita dapat $100, kita dapat 80, maka maestro 20%. Untuk kemana? Ya nanti dibagikan ke afiliatnya. Ya di sini ya. Yang 20% ini. Ini tingkat-tingkatnya. Ada 7 tingkat. Dan ini paling tinggi di Glorious Mythic, yaitu mendapatkan 5% dari Global Maestro Energy Sale. Nah, ini yang paling penting. Mudah-mudahan di sini banyak yang nyampe sini ya. Inilah yang dikatakan mendapatkan passive income. Kita duduk diam, tapi income akan berjalan terus mengalir seperti air terjun ya, deras. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa memanfaatkan. Sekarang Maestro masih belum booming. Kita udah duluan tahu, kita udah duluan masuk. Ketika Maestro booming, di situ akan mulai Anda rasakan passive income berjalan. Ini saya bahas sekilas karena dibahas di berikutnya ya. Nah, dibahas di berikutnya ini saya ambil salah satu contoh di tempat lain, di bot lain. Tadi saya bilang bahwa di Maestro ini sangat mudah. Ini contohnya ya. Mulai dari peringkat 2, ini udah mulai kelihatan. Kerja kita lebih ringan, hak kita mendapatkan income sama ya. Nah, contoh di Elite. Nah, peringkat kita pertama Warrior, baru join ya, namanya Warrior. Kita dikasih nama Warrior. Ketika kita mereferensikan Maestro ini ke orang lain, kita dapat $30 ya dari bonus sponsornya. Nah, profit sharing dapat 20%. Lalu Elite. Naik Elite itu syaratnya yaitu pertama kita mempunyai 2 direct, 2 yang kita ajak langsung. Nah, yang kedua, tim kita berkembang menjadi totalnya 10. Ya, 10 ini total sama yang 2 ya. Jadi total di bawah ada 8. Dan ini tanpa syarat harus sebelah kiri dulu sama kanan harus seimbang, tidak. Di Maestro ini sistemnya afiliasi, jadi bukan binary ya, harus kiri kanan seimbang enggak. Dan ini udah langsung otomatis naik. Sementara kalau di bot lain ini harus punya 3 directnya, ya kan? Directnya udah beda. Lalu kakinya harus mempunyai 3 kaki A1-nya. Timnya di kita 10, di tim lain itu 20. Dan hak mendapatkan bonusnya sama. Di kita mendapat $40. Di tempat lain pun $40. Persentase profit sharing juga sama, 30%. Nah, sama 30%-nya. Oke. Dan ketika naik di peringkat ketiga nih, Maestro namanya ya, Maestro atau Maestro, ajakan kita langsung atau yang direct kita langsung itu cukup 4 ya, 4 orang saja, dan tim kita berkembang menjadi 50 orang. Itu sudah otomatis naik tanpa syarat ya, langsung Maestro, dan haknya mendapatkan berikutnya ketika ada yang join langsung dapat $50, setengahnya ya, 50-50 nih sama perusahaan, sama developer, sama pengembang. Dan kalau di bot lain harus punya direct 5. Dan ini yang paling penting lagi, harus mempunyai 3 kaki yang peringkatnya di bawah kita, A2 anggaplah ya, A2 ini. A2 berarti kalau di kita harus mempunyai elite 2 orang. 3 orang ya, mempunyai elite 3 orang. Sementara yang namanya kita membimbing, membina, mencetak orang jadi leader, itulah yang lumayan agak sulit. Ya. Kalau cuma rekrut mungkin ada yang jago rekrut, tapi yang kita membina orang suruh jadi leader, membina orang menjadi pemimpin, itulah yang memulai, yang akan agak susah, harus mencari orang berjiwa leader juga. Lalu di timnya itu 100 ya, 100 orang. Jadi 2 kali lipat juga kan? Oh, kan? Lalu di peringkat 4 sama, di sini 6, sana 8.
kakinya, harus punya A3-nya. Berarti harus kalau di peringkat kita harus mempunyai 3 maestro. 3 maestrom ya. Nah, di sini enggak. Cukup sini punya 6, total tim 150, otomatis langsung naik Grand Maestrom. Di tempat lain 300 ya, 300 di timnya. Ini semua 2 kali lipat ya. Sementara di sini hak kita sama. Ya, 30, 40, 60, 65 ya kan, sama tuh sampai di peringkat ke-6. Nah, kalau peringkat ke-6 barulah di situ kita mulai menjadi leader ya, menjadi leader. Oke. Menjadi top leader ya, karena leadernya anggaplah ini sampai epic udah mulai leader ya. Nah, ketika kita menjadi top leader, baru kita harus menciptakan leader di bawah, yaitu harus mempunyai 5 orang epic ya, 5 orang epic. Nah, baru di sini dapatkan hak $70 ketika satu kali mereferensikan robot Maestrom ini ke orang lain. Dan kalau kita bandingkan tetap aja lebih banyak di sana. Di sini 20 direct, di sana 10 direct, di sana di robot lain yaitu 20. Jadi untuk yang suka menjalankan bisnis networknya atau bisnis afiliasinya ini sangat-sangat mudah. Maka sekarang udah terbukti di tim-tim kita baru berjalan 3 bulan ini udah ada yang sudah epic ya, udah ada yang sudah epic. Di tim Infinity aja udah ada yang epic. Di tim lain juga ada yang epic. Nah, kalau di tempat lain untuk mencapai A3 aja udah wah, kayaknya berdarah-darah kata istilah suhu kita itu. Nah, terakhir nih Glorious Mythic sama ini harus mempunyai 5 orang legendary, 5 orang top leader, dan direct langsungnya cukup 15 orang saja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk menjalankan bisnis affiliate bonusnya. Oke, nah terus kita di Maestro, terus lagi di Infinity, Maestro Infinity, kita mempunyai fasilitas untuk member. Karena tadi udah saya bahas di awal bahwa Maestrom Robot Trading ini bukan full otomatis, belum ada ya, belum launching. Maka kita memberikan fasilitasnya untuk kalian semua, Bapak Ibu sekalian yang hadir malam hari ini menjadi pintar. 1, fasilitas yang bisa didapat. 1, income tak terbatas. Jelas, yang barusan ada affiliate bonus sebagai kita marketingnya. Itu income silahkan mau berapa tidak terbatas. Yang kedua ada support system. Ya, support system yang kita sediakan ini ada Telegram group, ada WA group, ada Zoom meeting, ada Zoom yang khusus juga ada. Nah, disinilah ada edukasi dan training juga. Yang ketiga yaitu ada Zoom edukasi seperti malam hari ini, membantu mitra, membantu calon mitra biar paham. Dan yang kedua ada Zoom training. Kita juga ada Zoom training ya. Zoom yang mentraining yang sudah join. Ketika sudah join, jangan malas untuk training. Atau kalau ada di kita itu yang namanya ada Zoom kalong ya. Itu kita sediakan biar kalian pinter, biar paham gitu. Oke, lanjut. Ada juga free signal trading. Nah, sementara sekarang ke belakang ada dari tim ya, free signal trading. Nanti ke depan mulai malam ini apa besok ya, mungkin ada masih dalam proses memasukkan datanya. Nanti ada sinyal trading di dalam aplikasi Maestromnya itu sendiri. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi ya mencari orang untuk memberi sinyal. Kalau kemarin kita kerjasama tim, para top leader memberikan sinyal trading untuk mitra Maestromnya. Pemilihan waktu adalah segalanya. Anda memulai hari ini, di hari-hari ke depan, teamwork Anda bertambah banyak, nasib Anda otomatis akan berubah. Anda menunggu, langsung tertinggal. Oke, karena Maestrom ini tidak akan menunggu Anda. Ya, tetap berjalan seperti kereta api, seperti kapal, udah jadwal berangkat ya berangkat aja, nggak akan menunggu Anda yang masih mikir-mikir banyak. Nah, di dunia cryptocurrency ini tidak ada yang tidak mungkin.
Seperti halnya tadi di awal, Bitcoin itu hanya 50 perak, kenyataannya sekarang udah ratusan juta. Kalau orang yang waktu itu di 50 perak, dibilangin Bitcoin akan menyampai ratusan juta, itu bilangnya tidak mungkin. Nah, kenyataan dan terbukti malam ini sudah menjadi ratusan juta. Jadi dari impossible menjadi I am possible. Oke. Lanjut, bagaimana caranya sih untuk menggunakan Maestrom atau menjadi mitra Maestrom? Yaitu pertama download Maestromnya di Play Store, ya di Play Store. Nanti minta dipandu sama inventornya, sama yang mengundangnya, atau ya sama orang yang memberikan informasi Maestrom kepada Anda. Yang kedua, link Maestrom di connect atau disambungkan binding APK-nya dengan Binance, karena kita tradingnya di exchanger Binance. Lalu yang ketiga, aktivasi Maestromnya, ya diaktifasi dengan $100, yaitu berlaku untuk 1 tahun. Yang keempat, membeli Maestrom Energy 20% dari hasil profit trading, dan ini nggak usah ya. Untuk poin yang keempat, Anda nggak usah lakukan. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan bonus dari Maestrom, yaitu $200 berupa Maestrom Energinya. Ya, nanti habisnya setelah Anda mendapatkan bonus $1.000. Ini udah sangat-sangat luar biasa. Tinggal silahkan dimanfaatkan, jangan tunggu lama ya, jangan banyak mikir. Kalau dapat info bagus. Yang kelima, atur strategi Anda. Nah, strategi yang tadi ada pilihannya, ada 4 strategi untuk trading menggunakan bot Maestrom ini. Bisa hubungi upline-nya, bisa menghubungi pengundangnya, bisa menghubungi leader-leadernya. Nanti dipandu sampai paham, sampai bisa. Oke, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir bisa menyerap dan memanfaatkan momentum yang sangat-sangat luar biasa ini. Saya kembalikan kepada Pak Arif. Mic-nya belum di-mute, Pak Arif. Belum. Oke. Udah. Ya, oke. Terima kasih. Oke, teman-teman, saya rasa cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Kang Dani. Mulai dari apa itu Maestrom, apa kelebihannya, apa yang nggak dimiliki oleh bot lain yang ada di Maestrom. Ada yang namanya BLVT atau Binance Leverage Token yang bisa bikin kita cuan pada saat pasar sedang longsor, seperti saat kemarin. Nah, ini kelebihannya, dan Maestrom punya roadmap yang jelas. Bahkan nanti ke depan kita punya auto full trade yang buat siapapun yang nggak ngerti tentang sama sekali tapi asetnya berkembang, ini tepat sekali untuk investasikan uangnya atau modalnya di Maestrom full auto trade-nya. Dan masih banyak lagi kelebihan yang lain, dan yang jelas saat ini adalah saat yang tepat untuk mulai karena mumpung masih ada promo. Saat saya bergabung pertama kali, saya mengeluarkan modal sebesar 100 USDT, hanya dapat bonus gas fee-nya 100, teman-teman. Nah, akhir tahun ini Maestrom ngasih bonus yang luar biasa. 100 USDT kita keluarkan, 200 USDT kita dapat bonusnya sebagai fee gas robotnya. Saat Anda mendapatkan sejumlah kurang lebih 3.000 keuntungan 3.000 USDT, gas fee-nya baru habis. Itu keren banget, itu sangat besar menurut saya. Karena saya cuma dapatnya 100. Ya Kang Dani, mungkin sama itu Kang Dani dengan saya ya. Dapat bonusnya cuma 100 USDT. Jadi manfaatkan peluang ini. Apa yang belum jelas silahkan tanyakan. Setelah sesi ini kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi apa yang tanyakan, yang apa tadi sudah disampaikan Kang Dani, ternyata masih ada yang terlewat atau mungkin ada yang datang terlambat, boleh ditanyakan. Teman-teman boleh bertanya melalui kolom chat atau mungkin silahkan raise hand, angkat tangan Anda. Nanti kita akan unmute
Kemudian teman-teman bisa bertanya secara langsung pada presenter kita, yaitu Kang Dani. Begitu ya Kang Dani ya, langsung kita buka aja ya Kang ya, untuk sesi tanya jawabnya karena langsung aja. Hampir pukul 21. Jadi kita kasih kesempatan teman-teman bertanya. Ayo silakan teman-teman. Boleh silakan bertanya apa saja tentang Maestro. Oh ya, itu ada yang resen Pak. Ada yang resen Pak. Silakan Kang Wahyu. Ada di kolom chat nih. Oh, ternyata belum. Kang Wahyu silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Dani. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya buat rekan-rekan semua yang partisipasi yang ada di Zoom ini. Di sini ada yang mau saya tanyakan untuk Mas Dani ini. Terkait ada teman saya ini kan Camit, yang mana teman saya ini memang sebelumnya dia tidak mengenal apa itu cryptocurrency. Jadi saya sudah kenalkan, saya jelaskan apa itu cryptocurrency, dan mungkin Mas Dani di sini bisa membantu menjawab. Boleh saya share screen nih Mas ya? Nih. Share screen, bentar. Oh boleh. Kalau nggak dibacakan aja pertanyaan. Oh, dibacakan aja Mas ya. Biar cepat. Jadi di sini yang ditanyakan sama teman saya ini kan karena dia baru mengenal apa itu cryptocurrency, jadi dia itu membuka web dan mengirimkan link ini ke saya. Saya buka dulu Mas ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia atau MUI secara resmi mengharamkan penggunaan uang kripto atau cryptocurrency sebagai mata uang. Fatwa hukum uang kripto adalah disahkan dalam Forum Ijtima Ulama se-Indonesia. Di sini saya minta tanya dari Mas Dani, karena orang yang bertanya pun hadir di dalam grup ini. Iya. Terima kasih Mas Dani. Siap. Terima kasih Mas Wahyu atas pertanyaannya yang sangat-sangat luar biasa, bisa membantu. Mungkin sebagian teman-teman juga ada di benaknya untuk menanyakan itu dan terwakili oleh Mas Wahyu. Saya berusaha untuk menjelaskan dan menjawab atas pertanyaannya, yaitu pertama, bentar, ini presennya. Yang pertama, masalah diharamkannya cryptocurrency ya, itu memang jadi kontroversi untuk di umat muslim kita. Itu sebagian ada yang bilang mengharamkan dan sebagian juga membolehkan. Nah, membolehkan di sana dalam arti kita untuk melakukan transaksi baik itu perdagangan konvensional ataupun perdagangan di dunia kripto. Itu tergantung dan memanfaatkan cryptocurrency-nya tersebut. Ya, satu dalam perdagangannya udah jelas. Yang kedua, di dunia kripto, ini salah satu perubahan zaman dari mulai awal kita, kalau kita lihat dari zaman awal, kita menggunakan barter, ya, barter, terus juga meningkat ke zamannya kita percepat ke udah menggunakan uang. Nah, uang logam, uang kertas. Sebelumnya kan tukar dengan emas. Nah, sekarang ke uang logam, uang kertas, dan sekarang zamannya naik ke milenial. Setelah milenial menggunakan cryptocurrency, dan ini salah satu perubahan zaman ya, seperti itu. Dan fungsikannya mau untuk apa? Sekarang cryptocurrency difungsikan untuk nilai positif, itu saya kira
tidak dilarang ya. Dan sebaliknya kita uang yang kertas, uang yang logam pun kalau difungsikan sebagai alat yang tidak baik, itu saya kira itu juga udah menjadi haram kalau kata saya gitu ya. Ini hanya sebatas pakai logika ya. Cuman ada juga sih, mungkin nanti bisa di-share secara grup pribadi. Ada salah satu ustadz, ada beberapa ya, ada Ustadz Somad, ada Ustadz satu lagi siapa tuh. Nanti bisa share sama saya di grup, tapi nggak di sini. Saya di-share di grup penjelasan tentang itu ya, lebih detailnya. Nanti bisa di-share ulang ke orang tersebut. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin saya jawab secara pintas saja ya. Jadi masa dari kefungsiannya, kita fungsikan untuk alat baik, itu maka menjadi baik. Kita fungsikan menjadi alat jahat, maka akan menjadi jahat juga, atau bisa jelek. Itu mungkin yang mudah-mudahan bisa menjawab. Atau Pak Arif bisa menambahkan lagi? Oke, ya. Terima Masalah kasih. halal haram. Jadi kontroversi juga sih memang dari dulu. Ya, saya pribadi sebenarnya sempat jadi sebuah dilema juga ya sebenarnya. Cuman ada sebagian ulama yang membolehkan, ada juga yang melarang atau mengharamkan. Tapi ini kembali berpulang kepada kita karena setiap orang punya pemahaman yang berbeda juga. Tinggal mana yang kita pakai, tapi yang jelas pada saat ini dilihat sebagai sebuah aset yang mempunyai nilai, tentunya menurut saya nggak jauh berbeda dengan aset yang lain. Artinya sama-sama punya nilai yang bisa diperdagangkan. Dan di sini saya nggak berani ngomong terlalu banyak ya Kang Dani ya. Karena Iya. saya Betul. Ini Jadi, ada yang mau bantu jawab, Pak? nanti boleh share ke penanya kepada beliaunya dengan memberikan link dari yang mungkin dari tausiahnya Ustadz Abdul Somad ataupun siapapun itu yang beliau-beliau ini pastinya jadi rujukan juga untuk umat atau khususnya Muslim untuk bertanya tentang apa sih hukumnya tentang A, B, C ini. Nah, ini lebih tepat kayaknya daripada saya yang jawab. Nanti salah lagi, salah repot nanti. Iya, Dani. betul. Itu. Oke. Silakan. Penanya yang lain. Ada yang tanya nih. Pakai nama Kian Santang, kalau mau menjelaskan via live juga boleh, Pak. Ini WA-nya soalnya direct ke saya. Oh gitu. Melalui mic aja, Pak. Boleh pakai mic. Ini jawaban dari si Bapak ini. Cryptocurrency itu mata uang digital. Kita membeli dari rupiah, membeli ke USDT, setelah itu dibelikan ke Bitcoin. Contohnya, insya Allah halalan thayyiban menurut fikih. Nah, itu. Oh gitu. Maaf ya, makasih Pak udah bantu jawab. Ini masih di luar katanya, jadi nggak bisa live jawabnya. Nah itu mungkin bisa membantu menjawab ya ke Pak Wahyu sama temennya yang bertanya itu. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas. Oke siap. Silakan yang lainnya untuk ada yang masih ada ditanyakan. Kita masih ada waktu nih, 5 menit lagi. Ada pertanyaan Kang di kolom chat Kang, saya bacakan ya Kang. Siap. Oke, saya bacakan ini ada satu pertanyaan dan tadi siang saya juga sempat menyimak di sebuah grup. Ini jadi bahan oleh kompetitor nih sekarang saat ini. Oh iya. BLVT di Binance sekarang makin berkurang dan dihapuskan di Binance. Padahal koin ini adalah, maksudnya BLVT ini adalah andalan untuk bisa ditradingkan di Robot Maestro. Apakah koin BLVT di Binance akan tetap ada untuk seterusnya? Nah ini Kang Dani kayaknya ini yang pas banget ini untuk menjawab ini. Iya, betul. Koin BLVT sebagaimana dia nama yaitu Binance Leverage Token. Dia itu ciptaannya si Binance. Jadi otomatis dia yang nyiptain, dia ya tergantung penilaiannya dia dan menghasilkan buat
dia, gitu kan. Kalau toh memang volume transaksinya sudah berkurang dan dianggap merugikan buat mereka, ya mungkin dihilangkan gitu. Kalau memang masih menguntungkan, ya dia pertahankan. Itu aja logikanya kan. Logikanya kalau kita aja sama, kita buat produk, kita jual, atau memang selama menguntungkan berarti dipertahankan. Kalau tidak menguntungkan ya otomatis kita hapus dong gitu. Dan dia ada punya hak sendiri karena ciptaan si Binance itu sendiri. Itu mungkin ya. Ya mudah-mudahan BLPT yang masih ada masih bisa bertahan gitu. Bertahan dengan arti masih banyak menggunakan atau volume transaksinya masih bertahan tinggi sesuai dengan yang ditargetkannya oleh si Binance. Jadi haknya Binance kalau itu, bukannya si Maestro. Gitu. Ya mudah-mudahan aja, ini masih tersisa kok. Masih banyak ya. Masih ada 16 pasang BLPT gitu. Dan sebetulnya nggak perlu banyak-banyak juga, nggak apa-apa sih. Orang saya juga main nggak sampai lebih dari 5 gitu. Makanya kita sarankan mainkan BLPT yang masuk di coin market cap minimalnya ya 20 besar gitu, apa 10 besar gitu. Jadi dia akan mungkin bisa lebih bertahan lagi ya, fundamentalnya lebih kuat gitu. Jangan koin BLPT yang tidak masuk di 10 besar atau 20 besar itu gitu. Itu untuk kita mensiasatinya seperti itu. Ya memang kan andalan kita bahwa kita bisa up sama down terus lebih cepat dapat profit. Tapi itu kan kembali haknya si Binance juga. Ya kita manfaatkan aja. Nanti tersisa 5 doang juga itu masih kita pakai untuk andalan gitu. Orang saya cuma main beberapa koin doang, up sama down gitu. Bahkan cuma 2 apa 3 gitu kan. Itu Pak, mungkin bisa menjawab ya. Mudah-mudahan aja kita sama-sama berharap si Binance atau si koin BLPT volume transaksinya tetap bertahan lama dan bertahan juga ada di si pasar spotnya. Oke, makasih. Lanjut. Oke. Next, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang masih diragukan? Ditanyakan? Udah jelas sih. Kalau kata saya nggak usah ragu lagi. Apa sih yang mau diragukan? Kita kemarin sebelumnya nungguin ada di Play Store dan banyak orang ledekin. Boot apaan itu? Boot inilah, boot apalah. Kita jual bukan bootnya, kita bukan gengsinya. Ada yang ledek juga tampilannya dan lain sebagainya. Kita nggak perlu tampilan, kita perlu profit ya nggak? Nah, kenyataannya tim kita yang udah join, yang udah pakai Maestro, nyatanya banyak yang profit. Nah, terus tambah lagi nih, saya selalu berulang-ulang, jangan sampai kejadian lah. Tim kita minimalnya, tim kita ya menyalahkan, selalu saling menyalahkan. Artinya apa? Pas datang, pas dengar informasi yang saya sampaikan tadi. Ketika market up, kita cuan. Ketika market down, kita tetap cuan. Betul. Tapi tanda kutip catatan, kita sama-sama harus belajar. Oke? Harus belajar. Ya. Karena apa? Alasannya kita ini pakai robot Maestro bukan apa? Full automatic. Jadi kita dituntut untuk pintar, ya. Untuk pintar. Bukan duduk diam dapat duit. Nanti kalau pengen duduk diam dapat duit untuk yang nanti. Versi berikutnya. Versi sekarang kita kenapa? Kita akan menjadi top leadernya Maestro, oke? Kita menjadi top leadernya Maestro karena Maestro ini masih awal ya. Kita semua yang kenal sekarang, yang join sekarang, top leadernya Maestro. Maestro saya yakin akan booming di Indonesia, minimalnya maksimal sampai seluruh dunia. Itu yang saya yakini. Makanya yuk kita sama-sama pinter, yuk kita sama-sama pahami Maestro apa aja tuh fiturnya, jangan dibiarkan aja. Kita lihat-lihat, buka-buka, bongkar-bongkar, nggak ngerti tanyain ke leadernya, ke upline-nya, ya, ke inverternya,
Investornya nggak tahu, tanya lagi lebih atas, tanya lagi lebih ke leadernya. Pasti ada yang tahu dan pasti ada yang bisa jelasin. Bahkan manfaatkanlah fasilitas yang udah kami sediakan, ya. Kita sediakan ada grup WA buat member, ada grup Telegram buat member. Disitulah member-member buat bertanya bagaimana kita bisa tetap cuan, bagaimana kita bisa meminimalisir floating. Nah, itu yang selalu jadi alasan floating. Nah, sedangkan floating itu ibarat kita tadi dagang konvensional, berarti kita membeli barang. Kalau floating berarti kita mempunyai stok barang. Yang dagang itu pasti lihat warung, lihat grosir. Apa kosong barangnya? Ada kan? Itulah floating. Ya enggak? Karena kita dagangnya di pasar spot. Gitu. Kalau kosong justru malah bingung orang mau beli apa. Oke? Mungkin itu ya. Saya sampaikan, tolong belajar. Jadilah kita pinter, manfaatkan sekarang momen masih ada yang mau ngajarin, kita masih ngajarin, kita masih mau berbagi. Dan nanti ketika sudah pinter, sudah paham, sampaikanlah ilmunya kepada yang lain. Kasih tahu orang lain, ajarin orang lain. Oke, mungkin itu yang selalu saya garis bawahi, karena yang selama ini yang jadi ribut itu plotting, terus kita kok nggak pinter-pinter, padahal fasilitas sampai saya, Kohensen, Cisuli, dan lain sebagainya, Pak Arif, itu awal dulu, tiap malam loh, nongkrongin Zoom Kalong, ngajarin kalian semua, yang member-member baru datang. Iya, gitu. Nah, manfaatkan silakan Zoom Kalong itu. Terus ada Zoom privat, boleh siapa saja, tanyain. Jadi, ayolah kita pintar bersama, ayolah kita kaya bersama, dapatkan dolar tiap hari, bagaimana caranya, dan semua yang ada di malam hari ini, semuanya punya basicnya masing-masing. Ada kelebihan, ada kekurangan. Yuk kita saling mengisi, maju bersama, sukses bersama. Tujuan kita masuk Maestrom pengen dapat apa? Dapat cuan, dapat dolar. Kumpulkan dolar setiap hari, biar ngalir deras ke rekening Anda. Oke, makasih. Semoga menjawab semua keluhan-keluhan yang ada di benaknya. Dan sekarang silakan, masih saya kasih kesempatan 1 orang aja Pak. Kalau nggak ada kita tutup deh. Mungkin udah jelas. Ya, ada satu pertanyaan nih Kang di kolom chat. Ya, Sinyal. Nah, ini pertanyaannya Kang. Oke, sinyal. Itu nantinya dari tim manajemen Maestrom sendiri atau dari member pengguna robot Maestrom juga? Oh, yang sinyal mau masuk di aplikasi itu bukan dari member ya, bukan dari member Maestrom atau dari top leader Maestrom, bukan. Itu dari pihak manajemen, dia punya seorang profesional atau tim profesional untuk masalah sinyal. Cuman ya mohon maaf mungkin ada keterlambatan, hari ini belum masuk yang disampaikan rencana tanggal 21. Tapi kan 21 belum habis ya. Ya bisa aja jual 21-nya nanti. Gitu. Jadi dari pihak manajemen dia punya tim profesional trader. Nah, jadi akurasinya insya Allah lebih tinggi daripada kita-kita yang baru masih belajar analisa gitu. Insya Allah mudah-mudahan membantu buat kita. Walaupun tadi yang dikhawatirkan masalah PLPT mulai berkurang, kalau nanti kita udah punya sinyal yang akurasinya tinggi, nah disitulah kita akan mempunyai nilai jual lagi. Kita bisa cuan setiap hari dengan sinyal yang udah kita miliki. Oke, mudah-mudahan menjawab. Tetap semangat. Gaspol, remblong, pandang. Pandang, gaspol. Keren katanya, keren. Kata Kang Pandang katanya keren, gaspol katanya. Mantap Kang. Betul. Ya, ini Pak yang atas nama Pekian Sentang juga. Kita ini masuk awal, Maestrom, betul? Nggak ada kata terlambat, betul? Nggak ada kata terlambat ya. Di Maestrom nggak ada kata terlambat. Bisnis cryptocurrency juga tidak ada kata terlambat ya. Masih peluang kita masih besar ke depan. Yang penting mindset ya. Balik lagi ke mindset kita. Bangun mindset kita, bentuk mindset kita, semua yang ada di depan positif semuanya. Semua yang ada di depan
kita yang mau kita langkah semuanya positif, semuanya baik, semuanya bakal membahagiakan kita. Itu pasangin terus. Yang udah lewat ke belakang tinggal. Oke? Itu yang harus kita bangun ya, mindset kita. Paling penting. Jangan sedikit pun mindset kita, dalam pikiran kita, dalam benak kita terbersit sedikit pun masalah negatif. Karena itu akan membuat kita negatif juga ya. Kalau Allah atau Tuhan kita semuanya baik yang punya kepercayaan selain Muslim juga sama, itu hanya meng-ACC aja, mengiyahkan ya. Tergantung kita minta, tergantung kita hatinya. Kita pengen sukses, diiyahkan sukses. Kita menyangka besoknya nggak sukses atau negatif, bilang nggak bisa, ya itu yang dibilangin, yang di ACC, ya nggak bisa, sulit. Oke, mudah-mudahan membantu semuanya sekarang dalam benak, dalam mindset bisa berubah ya. Sama-sama kita menuju perubahan. Oke, terima kasih Pak Arif. Kebanyakan ngomong, bertanya nggak ada. Impossible, ya impossible jadi I am possible. Betul, setuju banget. I am possible, semuanya mungkin. Oke. Perkembangan Maestro saat ini benar-benar sudah sangat luar biasa kan. Saya nyimak di beberapa grup juga kayaknya mulai menggetarkan kompetitor nih Maestro nih. Benar nih. Betul. Jadi kompetitor yang konon katanya udah lagi mulai khawatir mereka. Jadi teman-teman nggak usah ragu. Kita punya kelebihan yang banyak sekali. Kita punya fasilitas yang banyak, mulai dari edukasi, mulai dari sinyal, bahkan sebentar lagi manajemen atau developer akan memberikan fasilitas berupa sinyal yang premium, sinyal dari profesional yang tentunya akurasinya lebih tinggi, yang peluang untuk profitnya jauh lebih besar. Nah ini peluang yang luar biasa teman-teman. Makanya pokoknya manfaatkan promo ini, jangan sampai dilewatkan sampai akhir tahun ini. Ada promo yang begitu besar, 100 USDT, 100 USDT Anda dapatkan bonus fee gas robotnya 200 USDT. Ini peluang yang langka. Belum tentu di tahun berikutnya nanti kita akan punya promo yang seperti itu lagi. Segera hubungi pengundang Anda. Secepatnya segera join, manfaatkan karena ini udah tanggal 21, jadi tinggal beberapa hari lagi ke depan sampai promo ini habis, jangan sampai kita sia-siakan. Oke, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 21:09. Kita tutup Kang Dani acara malam ini. Ya, siap Pak. Cuman ini mungkin ada permintaan sedikit, bisa membuka videonya nggak, saya foto bareng buat kenang-kenangan. Mungkin di tahun depan, di bulan depan, ya tahun depan bisa disimpan dan buat kenang-kenangan. Ini loh gua dulu Zoom meeting waktu masih peringkat elit. Nah, ini loh gua baru peringkat warrior. Ini loh gua baru join. Nah, oke, nanti saya share di grup. Silakan. Kang Dani. Ya, siap, silakan Pak. Setelah ini ada Zoom kalong nggak Kang Dani? Ada ya. Ada ya. Oke, siap. Nanti linknya beda ya. Oke. Ada yang bersedia masih membuka videonya? Ayo. Bapak Ibu yang cantik dan ganteng, yang keren-keren. Oke, salam cuan. Nih cuan ya. Ini cuan ya gini ya. Open kameranya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar, saya kirim dulu. Dede kan? Bos Dede, jangotna terkuat. Bos Dede keren. Mantap, pokoknya mah gaspol Pak Dede. Yang kedua. Ya, makasih Pak ya, Ibu sekalian semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kita semua dikasih kesehatan dan sukses bersama. Salam. Amin.
Amin, amin. Salam sehat. Salam Maestro. Rekan Pak Arif ada ini lagi.